Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Anggi Apriani. Kali ini saya akan membuat suatu video yang akan memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian ke rumah tetangga nih. Ayo, pasti pada kepo, ada apa ya di rumah tetangga? Nah, saya sudah sampai nih teman-teman di depan rumahnya. Beliau itu adalah seorang gadis cantik dan pintar. Dan yuk kita kepoi. Nah, sekarang saya sudah bersama beliau nih. Halo Mbak. Halo Nggi. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Puji Soleha yang baru saja menyelesaikan strata satunya dan sekarang ini masih alhamdulillah memiliki kesibukan mengelola bisnis pribadi. Alhamdulillah. Keren dong. Pasti pada kepo apa aja produk yang diproduksi oleh Mbak ini. Yuk kita tanya-tanya. Sebelumnya kita sharing ya Mbak ya. Iya ya. Karena kan kita di sini juga sama-sama belajar gitu. Ya, nah saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudah berapa lama Mbak memulai bisnis ini? Alhamdulillah dimulai dari tanggal 24 Desember tahun 2021. Nah, kemarin ini tanggal 27, 3 hari lalu baru saja anniversary yang ke 1 tahun dari bisnis Ulang saya. tahun nih ceritanya. Iya nih kan, karena apa yang kita miliki itu harus perlu adanya apresiasi supaya kita makin mengingat bahwasannya apa saja yang udah pernah kita capai gitu nih. Iya. Terus produk apa saja nih yang udah Mbak produksi selama ini? Kalau pertama kali saya produksi yaitu Face Me Saffron, dimana untuk pencerah wajah secara alami. Kemudian alhamdulillah baru beberapa bulan lalu saya launching produk terbaru dimana yaitu deodorant spray. Selain itu saya ada beberapa juga menjadi reseller dari online shop lain. Saya untuk menambah produk dari toko saya menjual itu nih, masker organik, dimana kan organik. Iya, karena untuk perawatan diri itu kan udah hal yang wajar gitu, yang dimana kalau yang nggak perawatan itu ya malah kesannya aneh gitu. Kenapa diri sendiri itu nggak dirawat, gitu nih. Nah, tadi kan Mbak bilang sendiri bahwa sebelum Mbak menyelesaikan strata satunya, Mbak sudah memulai bisnis ini. Nah, awal mulanya Mbak membuat produk ini tuh di mana? Ya di rumah sendiri. Awal mulanya itu gini, saya sempat depresi yang memiliki wajah penuh jerawat, kemudian kok mukamu banyak jerawat sih, gini. Memang itu sebuah pertanyaan sepele, tapi sebenarnya itu merusak mental seseorang. Aku kayak gini bukan kubiari aja loh, aku juga berusaha gitu. Nah, jadi kebetulan ada memanfaatkan nih potensi yang ada, toh saya juga bisa memperbaiki. Kenapa saya tidak bisa berbagi dengan orang lain? Dimana Face Me Saffron yang saya milikin ini multifungsi nih, bisa menjadi pencerah wajah, sebagai ketika kamu memakai masker organik ini ataupun yang ini dan masker organik lainnya, kamu bisa menggunakannya sebagai airnya. Jadi face mist ini sangat multifungsi banget kalau kamu gunain. Wow, keren sekali ya. Terus kenapa Mbak sendiri memilih untuk membuat produk ini? Ya, yang pertama memanfaatkan potensi yang ada, dimana kalau saffron ini kan merupakan rempah-rempah termahal gitu di dunia. Jadi karena saffron itu masih langka banget nih di sini, jadi kenapa aku nggak terjun yang ke sini yang orang masih jarang banget untuk digunain. Bahkan belum tahu ya Mbak ya. Kalau saffron ini bukan hanya sebagai untuk kecantikan, tapi untuk perawatan tubuh, untuk kesehatan itu juga lebih bagus nih, untuk kanker, insomnia, dan masih banyak lagi sebenarnya manfaatnya gitu. Tapi saya memanfaatkan saffron ini di dalam produk kecantikan gitu. Nah, wow, keren kan teman-teman? Wajib coba nih. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan lagi nih Mbak. Iya, kan sharing. Iya nih,
Bagaimana nih cara Mbak sendiri memasarkan produk ini agar mencapai target yang diinginkan? Kalau pemasaran sendiri saya melalui via online dan offline, dimana kalau online saya memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sekarang ini sudah bisa untuk di luar Sumatera ataupun di luar daerah itu memesannya via Shopee, karena saya sudah mendaftarkan produk saya di Shopee gitu. Kemudian apa saja ini Mbak kendala untuk memasarkan produk yang Mbak produksi? Kalau kendala sendiri seperti halnya Instagram ataupun Facebook nih. Kalau yang Facebook dan Instagram, otomatis yang tahu produk ini hanya orang-orang yang follow ataupun orang-orang yang berteman dengan sosial media saya itu tadi. Nah, kendalanya di itu sih. Jadi masih saya harus tetap promosi dan promosi lagi supaya ya di mana orang saja itu tetap tahu gitu, karena inilah tugas seorang pedagang online, harus memanfaatkan metode promosi. Berbeda halnya dengan pedagang offline yang hanya menunggu pelanggan ataupun dia yang berkeliling untuk mencari pelanggannya itu tadi. Jadi nih Mbak, produk pemasaran paling jauh itu sudah sampai di daerah mana nih Mbak? Alhamdulillah, saya juga nggak nyangka banget ya, kemarin ada orderan di Pekanbaru, di Palembang, dan ada di beberapa juga di luar Kabupaten Simalungun. Ya, walaupun belum terlalu besar, tapi itu juga merupakan progres nih dari usaha saya sendiri. Keren kan teman-teman? Nih, penasaran pastinya. Nah, kalau kalian mau main-main ke tempat tetangga saya, tempatnya itu berada di Kecamatan Pematang Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Boleh nggak saya lihat Mbak? Boleh tuh, cobain aja, nggak apa-apa. Semprotin di wajah sekitar 15-10 cm gitu. 10 sampai. Saya coba nih ya Mbak. Saya coba nih teman-teman. Wow, ternyata segar, adem, dingin, dan muka tentunya lebih fresh ya kan, cerah. Nah, saya penasaran nih Mbak dengan produk yang satu ini, deodoran. Ini tuh bahannya apa aja ya Mbak ya? Kalau deodoran sendiri saya menggunakan bahan-bahan alami seperti ada daun sirih dan ada tawas dan beberapa lagi campuran lainnya. Kenapa saya memilih untuk mengambil deodoran spray berbahan alam ini? Pertama gini, banyak sekali kendalanya orang menggunakan deodoran yang tercampur dengan bahan kimia. Ada yang ketiaknya makin menghitam, ada yang memiliki kendala, ada kelainan seperti ada merasakan sakit. Saya tidak tahu sih itu apa, karena saya sendiri juga merasakan hal itu ketika saya memakai deodoran yang berbahan kimia. Pernah saya merasakan sakit di ketiak saya. Nah, jadi saya berpikir kenapa saya nggak menciptakan deodoran yang berbahan dari alami gitu nih. Makanya saya buat deodoran spray ini gitu. Wow, keren ya. Dari bahan alami, produksi sendiri, dan tentunya pasti bahan-bahannya ada di lingkungan sekitar ya Mbak ya? Benar banget, karena ya gitu tinggi. Sebenarnya semua itu bisa kita jadikan apapun, tinggal kita gimana cara mengolahnya dan cara memproduksinya gitu. Oke. Nah, untuk harga deodoran ini sendiri berkisar berapa ya Mbak? Kalau deodorannya sendiri, satu botol ini ukuran 100 ml, harganya 15.000, dan untuk deodoran dan untuk face mistnya itu harganya 20.000. Berkisar berapa ya Mbak? Kalau deodorannya sendiri, satu botol ini ukuran 100 ml, harganya 15.000, dan untuk deodoran dan untuk face mistnya itu harganya 20.000. Nah, menarik laginya Ninggi, untuk teman-teman yang berada di sekitar wilayah tempat kita tinggal, jika udah pernah beli deodoran
jika sudah pernah beli deodoran ataupun face mist-nya, boleh banget di refill. Nah, untuk refill face mist saffron hanya 15.000 dan untuk deodoran refillnya hanya 10.000. Wow, murah banget kan teman-teman? Hmm. Apalagi untuk mempercantik wajah, untuk mempersegar wajah, juga bisa untuk mengurangi jerawat nih teman-teman. Cocok banget ini, rekomendasi. Kemudian saya tertarik nih Mbak dengan ini. Ini untuk apa aja nih Mbak? Kan ada 3 jenis. Oh, kalau ini sih sebenarnya saya untuk menambah dari toko saya pribadi gitu ya. Kebetulan saya belum menemukan gimana sih cara membuat masker organik itu, jadi saya hanya sebagai tambahan gitu dari toko saya yang memanfaatkan peluang lainnya gitu untuk menyediakan stok masker gitu. Ya walaupun setiap orang nggak ketergantungan dengan masker, tapi ya kan nggak salahnya memanfaatkan peluang itu tadi. Nah, iya, oke. Nah, teman-teman sekalian, jika ingin order bisa langsung cek-cek Instagram Mbak ini, Facebook Mbak ini, ataupun dari via Shopee-nya. Menarik kan? Yuhu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak. Jadi harapan Mbak ke depannya dengan bisnis ini tuh apa Mbak? Kalau harapan saya pribadi, semoga bisnis saya lancar. Amin. Dan banyak dikenali banyak orang, dan semoga enifnya itu bukan hanya sekali, tapi berulang kali dan terus menerus. Dan semoga untuk kedepannya saya bisa memproduksi produk-produdak baru, karena dalam waktu dekat juga bakalan ada produk baru, tapi masih rahasia nih. Menarik nih. Soalnya teman-teman penasaran ya apa yang mau pasti diproduksi gitu. Nah, kemudian nih Mbak, kita sebagai kaum generasi muda, terutama saya yang kaum mageran, apa sih motivasi Mbak untuk kaum remaja saat ini? Kalau kaum mageran, sebenarnya saya termasuk orang yang salah satu kaum mageran. Tapi percaya nggak sih, di dalam berawal dari mageran, ternyata itu bisa untuk kita memulai sebuah mimpi. Karena pertama gini, diamku adalah emas gitu ya. Adalah emas. Dimana pertama kita mageran gitu ya kan, pasti kita juga memiliki mimpi. Nah, setelah kita dari mimpi kita, jika kita melanjutkan tidur kita, maka mimpinya akan berlanjut. Tapi ketika kita bangun dari mimpi kita, maka mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, untuk sekarang teman-teman, bangunlah dari magermu, bangunlah dari mimpimu, ayo kita ubah menjadi kenyataan gitu nih. Ubah dunia dong pastinya. Karena untuk menjadi orang sukses bukan hanya sebuah jabatan, melainkan orang sukses itu berani menciptakan sesuatu, berani membuat sesuatu, dan berani memulai tentunya gitu nih. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita merantau pergi untuk menjadi sukses. Ternyata manfaat di sekeliling kita itu juga bisa membuat kita sukses. Tinggal kita bagaimana untuk mengelola itu semua. Itu. Wow, keren kan teman-teman nih. Salah satu generasi muda, pemuda yang ada di kampung saya. Wow, pintar, cantik. Wow, pasti pada penasaran nih. Kalau mau main-main ke rumah saya, boleh saya kasih tunjuk ke rumah beliau. Nah, sebelumnya saya berterima kasih banyak Mbak sudah mau sharing-sharing dengan saya. Kalau gitu teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam manis dari saya, Anggi Apriani. Bye-bye.